Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul ghayat. Huwallazi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, di mana hukumnya wajib untuk kita syukuri. Itulah kenapa ketika Allah berbicara tentang syukur dalam Al-Quran, biasanya kata syukur itu Allah sandingkan dengan kata kufur. Kalimat syukur itu Allah sandingkan dengan kalimat kufur. Misalnya ketika Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Itu disandingkan tuh Bapak Ibu. Kalau bersyukur begini, kalau kufur begini. Atau misalnya dalam surat yang lain, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berhasil memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari istana Ratu Bilqis menuju istana Raja Sulaiman, maka dalam Al-Quran itu diabadikan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Disandingkan lagi, aashkuru am akfur, apakah aku bersyukur atau kufur. Atau dalam ayat lain lagi, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa may yakfur innallaha ghaniyyun. Bahwa kata Allah, siapa yang bersyukur sebetulnya dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang kufur, ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Mengetahui. Selalu saja disandingkan kalimat syukur itu dengan kalimat kufur. Apa maknanya? Maknanya bahwa manusia ini hanya dua tipenya. Pertama, dia bersyukur. Kalau tak bersyukur berarti dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita baca diri kita masing-masing, kita termasuk yang bersyukur atau termasuk yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya kalau kita bersyukur kepada Allah? Tandanya ringan kaki kita, ringan hati kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Datang sholat berjamaah ke masjid, nah, itu salah satu tanda orang-orang yang bersyukur pada Allah. Apalagi habis sholat maghrib ikut mendengarkan kajian, itu pun tanda-tanda orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita Allah tetapkan sebagai orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya. Amin Allahumma amin. Selawat dan salam kita sanjung tinggikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saya sudah pernah sampaikan dan saya ingin menyampaikan lagi supaya ini menjadi ilmu yang selalu kita ingat, bahwa sebaiknya ketika kita berselawat kepada Nabi, maka sebaiknya kita lanjutkan setelah salawat itu salam kepada Nabi. Kenapa begitu? Karena dalam Al-Quran ketika Allah memerintahkan kita berselawat kepada Nabi,
perintahnya itu ada dua. Pertama perintah bersolawat, kedua perintah bersalam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada dua fiil amar di situ. Ada dua kata perintah di situ. Shollu 'alaihi, berselawatlah kepadanya. Apa itu salawat? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallimu taslima, dan sampaikanlah salam penghormatan. Apa itu salam? Assalamu alayka ya Rasulullah. Nah, itulah salam itu. Lalu apakah itu wajib? Tentu tidak. Karena tak semua perintah yang ada dalam Al-Quran itu bersifat wajib. Termasuk yang ini dan beberapa contoh yang lain. Nanti kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Tapi kalau kita ingin pahalanya sempurna, maka teruskanlah dia dengan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Karena kalau kita cuman Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu baru hanya bersolawat, belum lagi salamnya. Maka kalau kita ingin sempurna pahalanya, lanjutkanlah dia dengan bersalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Atau kalau mau satu ucapan, satu paket, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena sudah ada kalimat salim di situ, itu sudah bagian dari para salam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diakui sebagai umatnya, semoga kita masuk surga bersama beliau, semoga kita berada di bawah naungan bendera Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Al-Fida Muhammadiyah, Bapak Ketua, serta seluruh jamaah yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir ini, insya Allah inilah yang akan mendapatkan warisan daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW tidak mewariskan harta kepada kita, tapi beliau mewariskan ilmu kepada kita. Sesuai dengan kata Ibnu Abbas, bahwa warisan itu adalah warisan ketika kita mendengarkan kajian, ikut mengikuti kajian, itulah warisan yang sesungguhnya, kata Ibnu Abbas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, maka saat itu banyak orang-orang yang ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang yang akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai puncaknya ketika Nabi dan para sahabat memenangkan perang Badar. Maka di saat itu ada seseorang yang bernama Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib ini pendeta. Dia ya namanya aja udah Ar-Rahib, karena dalam bahasa Rohibun itu artinya pendeta. Ar-Rahib ya berarti pendeta. Kalau misalnya Hafiz al-Ustad berarti Hafiz Ustad, nah itu berarti. Ini Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir seorang pendeta. Dia ini memang seorang pendeta dari ahli kitab, beragama Nasrani. Maka ketika Islam sudah mulai berjaya di Madinah itu, Abu Amir ini dia merasa gelisah, resah, tidak senang dengan majunya umat Islam di Madinah. Maka dia terang-terangan memusuhi Nabi kita Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Akhirnya Abu Amir berangkat ke Makkah. Berangkat ke Makkah meminta dukungan kepada orang-orang Quraisy untuk memerangi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang Quraisy dari kalangan Arab Badui khususnya, mereka banyak yang ikut dan mau bergabung kepada ajakan Abu Amir Ar-Rahib.
Tolong catat namanya, Abu Amir Ar-Rahib. Banyak yang ikut, sehingga mereka membuat siasat untuk memerangi Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya mereka pun memerangi Nabi kita Muhammad SAW. Itulah yang terjadi dengan perang Uhud. Memang Abu Amir Ar-Rahib ini orangnya licik sekali, sangat licik. Maka pada peperangan Uhud itu dia menggali lubang, digalinya lubang banyak-banyak, dengan tujuan supaya Nabi SAW masuk, terjerat ke dalam lubang itu. Akhirnya betul, Nabi SAW pun terjerat ke dalam lubang itu. Maka pada perang Uhud itu umat Islam kalah. Umat Islam kalah. Pelipis Nabi berdarah, gigi gerahamnya kena, mukanya pun kena pada saat peperangan Uhud itu. Kalah umat Islam pada peperangan Uhud itu. Akhirnya mereka menang, pulang. Tapi alhamdulillah masih banyak para sahabat yang masih hidup, dan ini pun menjadi pelajaran bagi kita umat Islam bahwa tidak selalu kita menang, ada kalanya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di perang Uhud tadi. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat setelah perang Uhud, Nabi kelihatan semakin besar kekuasaannya. Pokoknya semakin dahsyat, semakin segar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Amir Ar-Rahib berangkat ke Bizantium meminta dukungan kepada Raja Heraklius, meminta dukungan. Maka Raja Heraklius pun di Bizantium bersedia untuk mendukung Abu Amir Ar-Rahib untuk memerangi Nabi kita Nabi Muhammad SAW, memerangi umat Islam. Maka Abu Amir tadi menginaplah dia di Bizantium, di Kekaisaran Romawi pada saat itu. Belum lagi Bizantium itu belum lagi ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, itu masih lama itu. Akhirnya ketika dia menginap di sana, dikirimlah surat kepada para pengikutnya, orang-orang di Madinah, atau yang disebut dengan orang-orang Ansor, tapi yang masih ragu-ragu imannya, yang masih belum sepenuhnya percaya kepada agama Islam. Akhirnya diberikan dalam tulisan itu, dalam surat itu sebuah harapan bahwa Raja Heraklius akan membantu kita, akan mendukung kita untuk memerangi Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Maka oleh karena itu, tolong buatkan semacam benteng, bangunan, di mana bangunan itu menjadi benteng bagi kita, kata Abu Amir Ar-Rahib tadi. Akhirnya orang-orang yang ikut kepada barisan Abu Amir Ar-Rahib, mereka membangun satu masjid. Masjid ini itulah disebut nanti bernama Masjid Dirar. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, akhirnya masjid selesai. Nabi dan para sahabat belum tahu apa maksud dan tujuan daripada masjid ini. Maka setelah selesai masjid, maka orang-orang Abu Amir Ar-Rahib pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Nabi untuk sholat di masjid itu. Maka kata Nabi, oh iya, ibaratnya ya kalau bahasa kita lah, wahai Nabi, kami membangun satu masjid, kami sangat berharap dan sangat ingin engkau sholat di sana, sholat bersama kami di sana. Karena masjid itu kami bangun untuk orang-orang lemah, untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang yang rumahnya belum layak huni. Kami berharap
nanti itulah menjadi pusat perkumpulan bagi kaum-kaum kami. Tolonglah wahai Nabi, datanglah salat bersama kami di sana. Apa tujuannya? Tujuannya supaya masjid itu dapat pengakuan bahwa Nabi sudah pernah salat di sana. Supaya istilahnya ya supaya disahkanlah masjid itu. Karena kalau Nabi sudah salat di situ, itu masjid berarti sudah sah. Karena niat pertama mereka untuk membangun masjid ini adalah untuk menyaingi Masjid Quba pada masa itu. Masjid Quba, masjid yang dibangun oleh Nabi SAW pertama kali ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka kata Nabi, oh iya, saya akan sholat di sana, tapi nanti sepulang dari perjalanan, karena beliau akan pergi berperang. Nama perangnya perang Tabuk. Akhirnya Nabi SAW pun berangkat perang Tabuk. Alhamdulillah menang. Selesai dari perang Tabuk, akan bertolak ke Madinah. Belum lagi sampai ke Madinah, Nabi SAW istirahat dan bermalam di suatu tempat. Maka ketika Nabi SAW istirahat itu, turunlah ayat surat At-Taubah ayat 107. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqa bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wala yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Artinya, dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan memecah belah umat orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini kita bisa melihat ciri-ciri masjid diror itu seperti apa. Mari kita teliti ayatnya satu persatu. Walladzina ittakhadhu, dan orang-orang yang menjadikan masjidan dirara, masjidan dirara, masjid diror. Kalau dalam bahasa Arab, diror itu adalah yang menimbulkan kemudaratan. Doror, mudarat. Mudarat itu berasal dari kata doror, dikasih alif lam, kemudian dikasih mim, itu berarti al-maf'ul bih atau isim fa'il juga bisa. Al-mudarat, mudarat. Masjidan dirara, masjid yang menimbulkan kemudaratan. Apa dari ciri-ciri daripada kemudaratan itu? Wa tafriqa, kemudaratan yang ditimbulkan dari masjid itu adalah tafriqa, memecah belah umat. Nah, inilah. Sehingga tujuan mereka untuk membangun masjid ini adalah untuk memecah belah umat. Dan ketika mereka sudah berkumpul di sini, yang mereka berikan adalah perpecahan, perselisihan antara umat. Kehadiran mereka itu menjadikan perselisihan di antara umat. Banyak umat yang berselisih, banyak umat yang bertengkar gara-gara mereka. Karena mereka, tujuan mereka itu tadi, wa tafriqa, kata Allah Subhanahu wa taala, memecah belah umat. Wa tafriqun bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl, dan untuk menunggu orang-orang yang sejak dahulu telah memerangi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jelas bahwa
ketika mereka masuk ke dalam satu masjid itu, apabila mereka adalah berpuasa dalam satu masjid itu, maka mereka menimbulkan perpecahan. Itulah yang disebut dengan masjid diror tadi. Masjid diror itu mereka bangun adalah untuk menyaingi Masjid Quba yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan ciri-ciri masjid diror pada zaman now ini, pada zaman sekarang ini? Mungkin tujuannya bukan untuk berperang, tapi tetap saja tujuannya ketika mereka membangun masjid itu, yang terjadi adalah perpecahan di antara umat karena menyaingi. Kalau boleh jujur, di Pekanbaru ini adakah masjid diror? Ada masjid yang dibangun hanya untuk menyaingi? Adakah? Ada. Di Jalan Yosudarso di Rumbai ada persis berseberangan dengan Masjid Taufik Wal Hidayah. Kawan saya imamnya di situ. Berseberangan, hanya antara jalan di masjid itu. Di mana lagi? Di Jalan Delima atau Jalan Serikandi ada juga. Hanya beda beberapa langkah saja masjid itu dengan masjid yang awalnya sudah dibangun. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, larangannya adalah la takum fihi abada. Jangan engkau mendirikan solat di sana. Jangan engkau sembahyang di sana. La masjidun ussisa 'ala taqwa min al-awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Karena sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak pertama masjid yang pertama dibangun, masjid yang lebih patut untuk engkau sholat di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah maghrib yang Allah muliakan, saya ingin mengutip tentang penjelasan Syekh Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Apa kata beliau? Beliau menjelaskan tentang masjid diror ini. Kata beliau, Masjidud Darari bunya ala niyatin fasidah. Kata beliau, masjid diror itu adalah di atas dibangun niatnya untuk fasidah, menimbulkan kerusakan. Kata Syekh Utsaimin, qala ta'ala, beliau lanjutkan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal muttakhizuna humul munafiqun, dan orang-orang yang membangun itu merekalah orang-orang yang munafik. Wa gharduhum min dzalik. Kata beliau, apa tujuan mereka? Wardun, tujuan, maksud, min dzalik, daripada dibangunnya masjid diror itu. Satu, kata Syekh Utsaimin, satu, mudaratun Masjid Quba. Pertama, tujuannya adalah untuk menyaingi atau menimbulkan kerusakan di Masjid Quba. Walihada yusamma masjid diror, kata beliau, dan itulah kenapa disebutkan dengan masjid diror. Jadi Bapak Ibu, masjid-masjid yang dibangun di Kota Pekanbaru ini, kalau tujuannya untuk menyaingi masjid yang sejak pertama dibangun di kampung itu pun bagian daripada masjid diror. Tujuannya untuk menyaingi. Dan kalau nauzubillah summa nauzubillah sudah dibangun itu, maka tidak ada yang bisa masuk ke masjid itu untuk ceramah kecuali ustaz-ustaz dari mereka saja. Itulah ciri-cirinya. Maka kata Syekh Utsaimin lagi, wal kufru billah li'annahu yuqarriru fihi al-kufra wal iyadzu billah li'anna alladziina ittakhadhuhu humul munafiqun. Dan yang kedua, tujuannya adalah al-kufru billah. Mereka setelah menimbulkan perpecahan, dan disitulah terjadi kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yuqarriru fihil kufra, karena mereka telah menetapkan sejak awal dibangunnya masjid itu
untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala karena perpecahan-perpecahan yang mereka timbulkan. Wal iyadu billah, nauzubillah, kata beliau. Li'anna alladziina ittakhadhuhu humul munafiqun. Karena orang-orang yang membangunnya mereka lah orang-orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata beliau, at-tafriqu bainal mu'minin. At-tafriq, perpecahan, perselisihan bainal mu'minin, di antara orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wal irsadu liman haraballahu wa rasulahu yaqul inna rijalan dhahaba ila Syam wa huwa Abu Amir al-Fasik wa kana bainahu wa bainal munafiqin alladhina ittakhadhuhu al-masjida mursalat fattakhadhu hadzal masjid bitawjihat minhu fajtami'una fihi litakrir ma yuriduna minhu minal makri wal khadi'ati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Qala ta'ala wala yahlifunna in aradna illa al-husna fahadha sunnatul munafikin. Masyarul muslimin zumratumullah. Ternyata kalau kita tanya mereka apa tujuan mereka membangun masjid Dirar itu, mereka akan bilang wala yahlifunna in aradna illa al-husna, kami hanya menginginkan kebaikan. Pasti itu jawabannya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan itu. Dan memang betul-betul mereka menjawab demikian. In aradna illal husna, kami hanya menginginkan kebaikan, kata mereka. Asyarul muslimin azzakumullah. Betulnya kalau kita mau jujur, ketika orang-orang ini yang digambarkan dalam ayat ini, ketika mereka tidak sanggup, katakanlah, untuk merebut suatu masjid, maka mereka akan membangun masjid yang dimana di dalam masjid itu mereka bisa berkuasa sebagaimana yang mereka inginkan sendiri. Tapi kalau mereka sudah membangun masjid itu, tak akan ada yang bisa datang ke sana. Tapi kalau masjid orang lain, mereka bisa datang ke sana. Kalau sudah berkuasa di situ, nauzubillah summa nauzubillah, masjid itu pun akan hilang dari tangan orang-orang yang membangun masjid itu sejak awal. Di Muhammadiyah sudah banyak terjadi. Betapa banyak masjid Muhammadiyah yang akhirnya terjadi perpecahan sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran tadi. Tafriq, terjadi perpecahan. Bukan cuma perpecahan, akhirnya na'udzubillah summa na'udzubillah, saling beradu mulut, bahkan sampai beradu tenaga. Sudah banyak terjadi. Kemarin beberapa bulan lalu pernah terjadi antara Muhammadiyah dengan Masjid Taqwa di Labu Baru Barat. Masjid Muhammadiyah, mereka bilang ini bukan Masjid Muhammadiyah, tapi pada hakikatnya itu adalah Masjid Muhammadiyah, di mana aktanya atau ikrar wakafnya sah dan tertanda tangan. Tapi mereka berkilah ini bukan tanda tangan kami. Dan orang-orang yang ada di sana mengakui bahwa itu adalah sudah diserahkan kepada Muhammadiyah. Di mana lagi? Di Masjid Srikandi, Masjid Taqwa Srikandi. Sama juga beberapa bulan lalu, mereka turunkan pelangnya, mereka ganti nama Muhammadiyah. Akhirnya pelang-pelang yang berbau Muhammadiyah turunkan di sana, diganti menjadi Masjid At-Taqwa Srikandi. Yang awalnya Masjid Taqwa Muhammadiyah Srikandi, mereka ganti, mereka turunkan. Itu ciri-ciri orangnya sama. Akhirnya alhamdulillah, karena Muhammadiyah tidak mau diam begitu saja, dibawalah mediasi ke lurah dulu. Akhirnya di kantor lurah mediasi, diperjelas semuanya. Akhirnya masjid itu kembali ke tangan Muhammadiyah. Kata orang PCM di Srikandi itu, besok sore kalau tidak naik pelang kami ini, maka orang Polda yang akan datang ke sini. Belum lagi sore udah naik pelang tuh. Alhamdulillah, baru kembali ke tangan Muhammadiyah.
Bukan cuma di Riau, bahkan di Sumatera Barat banyak terjadi begitu. Di Sumatera Barat, bahkan di Jawa, di Yogyakarta yang pusatnya Muhammadiyah, mereka pun curhatnya sama yang dirasakan oleh Muhammadiyah, orang Muhammadiyah di Pekanbaru ini. Masjid-masjid Muhammadiyah banyak yang digerogoti. Nauzubillah summa nauzubillah. Inilah tadi yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Maka ciri-cirinya adalah at-tafriq, terjadi perpecahan kalau mereka sudah berada di situ. Ma'asyiral muslimin wa rahimahumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka khususnya bagi warga Muhammadiyah atau bagi kita semuanya, ini menjadi perhatian bagi kita supaya menjaga masjid-masjid kita, supaya kita tahu siapa sebetulnya yang kawan, siapa yang bukan kawan, siapa yang sayang sama kita atau siapa yang mau menggerogoti kita. Karena sama dengan pada cerita tadi, Nabi pun tak tahu. Nabi tak tahu bahwa siasatnya adalah untuk menimbulkan perpecahan, supaya menimbulkan, menyaingi Masjid Quba tadi. Tujuan Masjid Diror ini dibangun supaya menyaingi Masjid Quba. Nabi tak tahu. Nabi berangkat dulu berperang, sehingga selesai dari perang Tabuk, pulang di perjalanan istirahat bermalam, barulah turun ayat yang pertama tadi. Datang wahyu melalui malaikat Jibril bahwa jangan sholat di sana. Itu adalah Masjid Diror yang menimbulkan perpecahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Ibnu Katsir menjelaskan, kata Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Malik bin Khasham wa Mu'an bin Wada' wa Amir bin As-Sakan Wahsya qatala Hamzah faqalu intaliqu ila hadzal masjid al-zalim ahluhu fahdamu wahrikuhu fakharaju musri'in. Akhraja Malik bin Ad-Khasham wa munzalahu wa sya'lah an-nar wa nahadu fa ahraku al-masjid muhadamu. Artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergilah kalian ke masjid yang didirikan tadi, yang didirikan oleh orang-orang zalim tadi, Masjid Diror tadi, kemudian hancurkanlah, kata Nabi. Ini hadis sahih. Hancurkan, kata Nabi, hancurkan dan bakarlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keduanya pun berangkat. Malik bin Dukhshum mengambil api dari pelapa kurma dari rumahnya. Mereka bertolak berangkat ke masjid yang dimaksud Masjid Diror tadi. Akhirnya mereka bakar masjid itu. Orang-orang yang ada dalam masjid itu, orang-orang yang munafik yang ada dalam masjid itu, mereka berhamburan karena masjid sudah terbakar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di akhir pada ayat yang ke 109 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumal zalimin. Maka kata Allah, apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya atau masjidnya atas dasar takwa kepada Allah dan ridhonya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di sisi Allah di tepian jurang yang nyaris runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, masjid yang dibangun yang pertama kali atas dasar takwa, disitulah masjid yang kau berhak sholat di dalamnya. Jangan sekali-kali sholat di Masjid Diror yang tujuannya dibangun adalah menyaingi masjid yang pertama kali dibangun. Maka Nabi SAW pun menyuruh dua sahabatnya untuk menghancurkan masjid tadi. Ma'asyiral muslimin, mungkin beberapa polanya mungkin ada yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama. Apa itu? Untuk menyaingi masjid yang telah lama dibangun di tempat itu dan akhirnya akan menimbulkan perpecahan di antara umat-umat muslimin. Ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya terjauh daripada perpecahan. Mudah-mudahan kita semuanya Allah satukan kita
dalam tali iman dan takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari orang-orang yang iri dengki kepada kita, yang akhirnya menimbulkan kerusakan kepada kita. Bapak Ibu, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi manfaat bagi saya dan bagi kita semuanya. Fa'tabiru ya ulil absar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.